Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukurillah bagi ibu semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan insyaallah bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang hari ini memasuki hari ke-25 ya Bu ya. Insyaallah 5 hari lagi kita akan menemui hari raya Lebaran, insyaallah hari Idul Fitri. Insyaallah kita akan sampai pada garis finish, ibaratkan kita lari maraton selama 1 bulan, 5 hari lagi insya Allah kita akan memasuki garis finish. Semoga kita menjadi salah satu dari sekian banyak juara ya Bu ya. Ya, hadiahnya insya Allah apa Bapak Ibu? Hadiahnya sanes angpau ya, tapi hadiah insya Allah ya, di angpau di angsal ya. Terus jelaskan pahala ya. Saking bisa Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu saya ingkang tansah diparingi kebahagiaan ya, dunia akhirat insyaallah ya, tansah diparingi nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, selamat, panjang umur ya. Umur yang panjang, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak istri soleh dan soleha, rezeki yang melimpah ruah ya. Alhamdulillah ya. Jadi biasanya kan nek anu badhe lebaran Bapak Ibu sedaya kan rezekinya kan tambah ya Bapak Ibu ya. Nggih. Saking bapake yang THR, saking putrane nggih, pokoknya tambah kathah lah nggih biasanya nggih. Nggih Bapak Ibu sedaya. Panen nggih. Jelas panen nggih saniki panen pantun nggih. Ya, alhamdulillah nggih. Pokoknya nek anu lebaran rezekine pokoknya tambah kathah lah. Nah, niki dilalah niki wonten pitakenan saking Bapak Rejuman nggih, Bapak Rejuman pun kondur nggih. Kados niki pitakone niki nggih. Terkait kali masalah riba nggih Bapak Ibu sedaya. Ya niki biasanya menjelang lebaran niki kan Bapak Ibu sedaya mencari uang baru nggih Bapak Ibu nggih. Uang baru ya bagi-bagi nggih. Ya niku biasanya wonten sing saduan uang baru teng pinggir-pinggir margi nggih. Misalnya wonten sing badhe nuker uang 100.000, 10 ribuan nggih. Niku angsale 10 nggih. Nah, tapi ono tambahan misalnya 10.000 lah, jadi misalnya nuker uang 10-an 10 nggih, terus tambahannya 10.000 nggih. Nah, niku kelebet masuk kategori riba nggih. Terus mboten angsal Bapak Ibu nggih. Terus menawi Bapak Ibu mbetahaken uang enggal nggih, bagi-bagi make menawi lebaran, menawi Bapak Ibu badhe nukar 100.000 seler ditukar 10.010 itu mboten angsal aweh kelebihan nggih, misalnya dilebihi 10.000 ya keuntungan lah misalnya. Itu kelebetnya riba nggih, nek riba berarti mboten angsal nggih. Nah, terus untungnya sekarang di misalnya mau anu kana kan juga boleh untung gitu kan. Ya berarti Bapak Ibu nukernya ampun kan pinggir dalan nggih Bapak Ibu nggih. Misalnya butuhaken uang anu anyar 10.000-an misalnya gitu dibagi lare-lare nukare teng bank nggih. Teng Bank Indonesia nggih, teng Purwokerto kados wingi napa kan keliling kados nggih. Kan wonten penjadwalan itu teng Kecamatan Jatilawang tiap hari apa nganggo mobil keliling niku.
Niku wonten jadwale nggih, terus teng Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo niku wonten jadwale. Kula wingi nggih nyobi-nyobi taken kali BRI Jatilawang kali petugas Pak sak bisa nukar uang kecil nggak Pak buat lebaran. Oh, di sini sekarang nggak bisa Pak, sekarang semuanya harus ke Bank Indonesia gitu, teng Purwokerto. Jadi saniki teng BRI Jatilawang pun mboten nerima penukaran uang Bu. Jadi nek badhe nukar uang kedah teng Bank Indonesia Purwokerto. Terus petugas BRI. Nah, jadi dia kudu bering Purwokerto. Nah, adoh lah ya, nek pikir jalan. Nah, kira gua borang itu kena teng Jakarta, jalan tol nih kok Purwokerto atau sekadah niku nggih, penukaran uang nggih. Nah, niku pripun niku solusine? Nggih solusine nggih menawi mboten asal uang alit, uang baru nggih lebaran ya lare-lare nggih uang bosok mboten napa lah nggih sontene lah sing penting kan arto lah nggih monggo genah siki arep nang pinggir jalan riba roli nang Purwokerto nang Bank Indonesia ado ya wis lah seanane lah uang lawas ora apa-apa lah kudu uang anyar lah gitu. Terus madosa nggih saged nek teng Indomaret saged mboten Bapak Ibu pun nate mboten nukar uang. Misalnya kalau saya ingin ngobrol tadi bojone kula nggih kan bojone kula kan ini sanjang Pak ya arep nukar duit nggo lebaran nggih datang takut nomor BRI lha kula teng BRI ternyata mereka pun mboten nampi. Nah terus kula nyobi buka informasi saking Bank Indonesia wonten nggih tapi ini tuh dijadwal kudu daftar nggih wah repot deh. Nek nang Bank Indonesia repot kudu daftar kudu karo KTP barang dan sebagainya. Wah, pokoknya repot lah dia lah. Ya terus kepriwe? Ya luar Indomaret apa Alfamart lah. Misalnya anak duit 100.000 untuk sabun siji kan kudu dile recehan kok. Iya, tapi kan butuh duit anyar, duit terlapas sebian ya apa-apa lah daripada seperti payu lah daripada duit-duitan. Iya, ya itu lah seperti payu lah ya. Oh ya aku serap apa lah jangan kok nukar Alfamart atau Indomaret lah duit 100.000 untuk sabun siji kan jujurnya kapan ya Pak ya dan itu makanya rasanya misalnya bagi lare-lare motor menopo lah terus dari nyobi nembe caranya nembe kira-kira pun nanti itu dari Pak Mukson pun nanti nyobi misalnya teng Indomaret duit 100.000 untuk sabun siji dari nanti ini dan Pak Mukson solusinya berikut nih misalnya lebaran bagi arto tapi nek teng duit lawas itu pripun menurut nggih seperti bayu ini Pak Buson ini nek Pak sipun pripun solusine nek Pak Sikun malah nek langkar receh 1.000 sekalian aduh aku harus dipaksikun lah oleh gede karena warga berbuat solusi deh oh dan ini Pak warga ini lebih canggih nih dia itu mantel lari 10 nah diparingi seller 1.000 itu dibagi nanah itu ya mana mereka tukar dua dari marung lah orang belum pusing lah karena dia ditukar dua dia dari warung mana gitu jadi mana cincin tapi mungkin dibagi-bagi merek gitu. Nah Mas Pur pripun solusinya oh betul lagi betul orang payu Pak bisa tuh saya dipedal ya orang payu ya ya tapi ya sewa kan betul macet di bagus saya murah wajib lah misalnya orang rezeki nggih monggo nek mboten napa nggih sing penting kan halal bihalal salam-salaman nggih saling memaafkan itu sing paling utama kan itu nggih saling mendoakan itu nggih nek masalah bagi-bagi sih monggo nek menawi onten nggih nek mboten napa nggih terus sampai bawah nggih mboten wajib waktu itu nggih barang mboten wajib iki lah nggih mboten usah digawe pusing nggih. Nah, itu masalah lebaran juga. Sementara nonton pertandingan dari Gusto ya.
pun paham itu jelas nih. Terus terus di bentuk mumet lah nih, santai mawon lah. Nah terus ini ya anak kita kanan itu saking Pak Rejiman, cuman Pak Rejimannya malah pun kondur gitu. Nah terus market eksternal riba Pak Ibu ini. Nah, terus ini kan nek riba kan jelas itu haram nih. Misalnya kita pinjam misalkan 1 juta ya kita harus mengembalikan 1 juta, tidak boleh lebih dari 1 juta nih, atau tidak boleh melebihi dari apa yang kita pinjam, jadi harus sama. Kalau pinjam 1 juta ya mengembalikan 1 juta. Nah tapi misalnya orang kita kan kesepakatan begini Pak Rujuman bertanya, bagaimana kalau kita tidak diminta riba, tapi kita merasa berhutang budi gitu ya. Jadi misalnya kita pinjam 1 juta ke orang, karena kita merasa berhutang budi, terus kita melebihkan misalkan 1.100.000 lah gitu loh. Sana tidak meminta, gitu, tapi kitanya yang nggak enak mungkin orang udah dibantu, udah mau minjemin, masa kita nggak ngasih gitu. Terus kita sukarela ngasih uang tambahan. Nah, yang berarti hukuman itu kasus konten kali Bapak Ibu ini. Pertama itu hukumnya itu angsal atau halal, manakala kita sebelumnya sudah pernah ngasih Pak. Dan misalnya kalau pinjam ke Pak Sikun, Bapak pinjam 1 juta, tapi sederhana kalau pinjam ke Pak Sikun, sederhana kalau pun nate maringi Pak Sikun Arto, caranya pun biasalah gitu. Nah itu boleh Bu, jadi itu yang diperbolehkan. Jadi kalau saya pinjam ke Pak Sikun 1 juta, karena saya sebelumnya sudah biasa ngasih, terus saya kasih tambahan, bukan tambahan apa namanya istilahnya hadiah lah, ini Pak Sikun, terima kasih kemarin sudah meminjam saya 1 juta, ini ada 1.000 buat Pak Sikun lah gitu, buat hadiah. Nah, itu boleh Bapak Ibu ya, karena sebelumnya saya memang sudah biasa ngasih uang ke Pak Sikun gitu. Tapi ya ada hukum yang kedua Bapak Ibu nih, hukum yang kedua itu haram. Mengapa haram? Bagaimana kalau seandainya saya belum pernah ngasih uang ke Pak Sikun misalkan gitu. Saya Pak Sikun itu sebelumnya tidak pernah ngasih uang, terus saya pinjam ke Pak Sikun 1 juta. Nah terus waktu mengembalikan saya ngasih hadiah ke Pak Sikun. Ini Pak Sikun, ini saya mengembalikan pokoknya 1 juta, tapi ini saya ada tanda terima kasih 100.000. Nah itu hukumnya haram Bu, karena saya tidak pernah ngasih sebelumnya. Nah, dalilnya apa? Ini dalilnya atas makatan bagi Bu dalilnya. Terus yang pertama nih dari Yahya bin Abu Ishaq, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai seorang laki-laki dari kami yang memberikan pinjaman kepada saudara berupa harta. Lalu saudara itu memberikan hadiah kepadanya. Berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang kamu memberikan suatu pinjaman lalu memberikan hadiah kepadanya atau dia menaikkannya ke atas tunggangannya, maka janganlah dia menaiki tunggangan itu dan jangan pula dia menerima hadiah itu, kecuali hal itu sudah pernah terjadi antara dia dengan dia sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2432. Imam Syaukani Nailul Autar halaman 1088. Itu dalil pertama nih. Terus dalil yang kedua dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika seseorang memberi pinjaman maka janganlah dia mengambil hadiah. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab tarikhnya Imam Syaukani Nailul Autar halaman 1088. Nah, terus dalil yang ketiga dari Abu Bardah bin Abu Musa, dia berkata, aku datang ke kota Madinah, lalu aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Kemudian dia berkata kepadaku, sesungguhnya kamu berada di suatu tempat yang riba di dalamnya sangat parah. Maka jika kamu mempunyai hak pada seorang laki-laki, lalu dia memberimu sepikul jerami atau sepikul jawawut atau sepikul rumput makanan ternak, maka janganlah kamu mengambilnya karena itu riba. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 3814. Imam Asy-Syaukani Nailul Autar halaman 1088. Imam Syaukani menjelaskan hadis-hadis di atas dengan berkata,
Jika hadiah atau peminjam barang dan semisalnya adalah karena utang atau karena suap, maka kepada pemberi utang atau agar pemberi utang mendapatkan manfaat dari utang yang diberikannya, maka hadiah itu adalah haram karena termasuk riba atau suap. Adapun jika hadiah itu karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sebelum akad utang piutang, maka tidak mengapa, boleh gitu. Imam Asy-Syaukani Nailul Autar halaman 1089. Terus kesimpulannya, menawi sudah terbiasa ngasih gitu ya, maka kalau kita minjem boleh memberikan hadiah. Tapi kalau kita belum pernah ngasih terus kita pinjem, maka tidak boleh memberi hadiah karena itu termasuk riba. Jelas Bapak Ibu sekalian? Wonten pertanyaan Bapak Ibu saya? Tadi jelas nih. Jelas misalnya Bapak Ibu gitu jelas nih. Nek pun biasa saling memberi, saling memberi hadiah lah nih sedereknya gitu, misalnya kali sedereknya sudah biasa ngasih lah gitu. Nah, niku menawi minjam memberikan hadiah hukumnya boleh. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah saling memberi, tidak pernah saling pinjam, tidak pernah saling memberi hadiah, terus meminjam, maka tidak boleh memberikan hadiah ya, atau uang tambahan ya, karena hukumnya berbeda. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.